Pak Darmin. Bukan Pak Darmin. Iya Pak Dahlan, ini adalah rumah milik almarhum kakak saya, orang tua Meli. Pak Darmin, walaupun saya seorang kepala desa, saya hanya hamba Allah biasa. Adapun yang membedakan kita di sisi Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah. Pak Darmin, sebelumnya saya minta maaf. Bukan saya ingin mengetahui urusan keluarga orang lain, tetapi saya merasa Pak Darmin sedang butuh bantuan. Bantuan apa ya Pak? Pak Darmin, saya merasa di rumah ini banyak aura-aura jahat. Dan saya yakin salah satu dari penghuni rumah ini pasti menjadi sasarannya. Pak Darmin, coba ceritakan apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Usir, jangan sampai mereka ikut campur urusan di rumah ini. Tidak wanita ini. Pak Darmin. Maaf Pak Dahlan, saya ngelamun tadi. Pak Dahlan, tapi di rumah ini nggak ada apa-apa kok Pak. Jika memang menurut Pak Darmin tidak terjadi apa-apa di rumah ini. Tetapi Pak Darmin, saya merasa sepertinya Pak Darmin menyembunyikan sesuatu yang sangat berat untuk dikatakan. Pak Darmin tenang, kita ada Allah. Sebagaimana firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana Rasulullah bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billah. Meli? Pak Darmin, izinkan saya untuk ikut ke dalam. Silakan Pak, ayo kita lihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, tolong bantu Pak anak saya. Siapapun kamu, kembalilah kepada pengirimmu. Jangan kau ganggu dan kau usik wanita ini. Tidak, wanita ini milik aku. Dia bukan milikmu, dia milik Allah. Hanya Allah yang berhak. Kau tidak berhak mengganggunya. Sekarang saya minta kamu keluar dari dalam tubuh wanita ini. Aku tidak akan pergi dari wanita ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi. Pergi. Amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rasulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Allahu Akbar. Kurang ajar. Ternyata ada yang mencoba-coba mengadu ilmu denganku. Dia berani mengusir jiblaraanku. Alhamdulillah ya Pak, akhirnya Meli bisa tidur dengan nyenyak. Ini semua karena Pak Dahlan. Bukan saya Bu Lasmi. Saya hanya manusia biasa. La haula wala quwata illa billah. Ini semua berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang Maha Kuat dan hanya Allah yang memberikan pertolongan. Pak Dahlan, sebetulnya apa yang terjadi sama Meli? Meli sepertinya terkena santet Pak Darmin. Terus pelakunya siapa Pak? Kita tidak boleh suzon sama orang lain Pak Darmin. Walaupun saya mengetahui siapa pelakunya, tapi saya tidak akan memberitahukan. Biarlah itu menjadi urusan dia dengan Allah. Adapun yang bisa saya lakukan saat ini hanya menetralkan santet yang menyerang Meli. Saya menyarankan kepada Pak Darmin dan Bu Lasmi, ada baiknya membawa Meli ke non medis, karena jika dibawa ke medis, dokter pun tidak akan bisa mendeteksi apa penyakit yang menyerang Meli. Iya Pak Dahlan, saya juga nggak kepingin hal ini berlarut-larut. Iya. Saya nggak yakin, cuma lebih dari 6 kali berobat itu setiap kan ada air yang buat bisa melihat orang yang itu munculnya wajah orang itu terus. Kamu bisa melihat orang dari air itu, Mel? Iya. Aku tidak akan pergi dari badan wanita ini.
Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Meli, ini diminum airnya ya. Oke, diminum air. Alhamdulillah Pak Dahlan, Meli sudah tenang sekarang. Alhamdulillah Pak Darmin. Ini semua berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setelah ini Meli semakin baik Pak Darmin. Pak Darmin, Bu Lasmi, Meli, saya pamit ya. Insyaallah besok saya kesini lagi. Ya, mari. Makasih, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sepertinya kita harus ke paranormal. Bapak mau manggil paranormal lagi? Kok aneh sih, Pak? Bukannya Meli sudah disembuhkan sama Pak Dahlan tadi, udah tuntas. Lah, terus apa fungsinya paranormal, Pak? Pak Dahlan itu orang terlalu baik. Dia nggak mau bilang sama kita siapa yang nyantet Meli. Karena itu, Bapak rasa kita harus ke paranormal untuk cari tahu siapa yang mengirimkan santet ke Meli. Oh, alasan Bapak seperti itu. Ya udah, Ibu sih setuju aja, Pak. Kalau itu semua untuk kebaikan Meli ya. Kalian lihat ya, laki-laki itu yang sudah mengirimkan santet kepada Meli. Darso. Pak Suwanto. Mas Darso. Kenapa mereka begitu tega ya, Pak, dengan Nak Meli? Jadi, mereka ini yang mengirim santet buat Meli. Sepertinya Mas Darso masih belum bisa maafkan aku. Dan Pak Suwanto yang tidak terima karena aku selalu menolak dia. Serangan santetnya sangat dahsyat. Seorang ratu ilmu hitam yang melakukannya. Saya tidak bisa mencabut santet itu. Sabar ya, Mel. Budi yakin pasti ada jalan keluarnya, Nak. Saya hanya bisa memberikan ini kepada Meli. Pakai cincin itu untuk perlindungan. Cincin itu bisa melindungi Meli dari roh jahat.